Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini Obrolan Pas. Di sini kita kembali lagi ya. Kita membahas tentang perfilman daerah, sinemas daerah yang ada di Bengkulu ini seperti apa situasinya sekarang ya. Tapi sebelum itu kita flashback dulu bagaimana perjalanan dulu dunia film yang ada di Bengkulu ini ya. Sudah hadir juga tentunya sinemas kita yang asli punya Bengkulu punya ya. Ada Ateng di sini sebagai seorang filmmaker. Nah, Bang Ateng, kita kembali lagi nih. Lanjutkan tadi dari segmen pertama untuk dari 2014 sampai 2018 ya. Dari filmmaker teman-teman filmmaker ini kan ada termotivasi gitu karena tiap tahun itu selalu ada event-event penghargaan terhadap film-film yang ada di Bengkulu. Berarti dulu tuh hampir setiap tahun diadakan tuh Bang ya. Hampir setiap tahun dari 2000 ya. Saya ikut tuh dari 2015 ya. Dari 2018 itu ya masih. Oh, oke. Waduh, sangat disayangkan sekali sampai sekarang itu harus hilang ya. Padahal kan di Bengkulu sendiri di mata Bang Ateng ini potensi kita itu sangat besar berarti Bang ya, teman-teman filmmaker di Bengkulu. Banyak Bang, banyak sekali itu Bang. Kalau film-filmmaker Bengkulu ini termasuk banyak Bang. Oke. Ya banyak itu. Istilahnya saya bilang banyak itu karena setiap saya ketemu sama orang itu kapan buat film lagi, kapan buat film lagi. Berarti kan apa keinginan mereka kan betul. Masih banyak sebenarnya Bang itu. Dan hasil karya juga sudah layak untuk ini ya, kualitasnya juga sudah sangat bagus sekali gitu. Oke. Dan kalau dari Bang Ateng sendiri 2014 dan awal mula nih buat film sendiri ini kapan itu Bang? Kalau buat film memang dari 2014. 2014 itu. Itu judulnya apa dulu itu? Pertama kali. Arti Teman Sejati ya. Arti Teman Sejati. Ya. Oke, yang sama teman-teman band ini. Ya, sama teman-teman band. Oke. Berarti itu awal mulanya tanpa skrip segala macam mengalir gitu ya, aja. Awalnya pakai feeling aja, Jadi ngelihat punya teman-teman gitu kan. Katanya buat skrip. Jadi biar nggak gelabakan pas di lapangan. Oh, jadi kita coba-coba buat browsing di YouTube gitu kan, lihat gini cara buatnya. Memang sempat aneh juga ngeliat kan ini till up, till down. Oh, nggak ngerti saya itu kan. Bahasa-bahasa teknis gitu. Bahasa-bahasa kayak gitu nggak ngerti kan. Memang kita hanya otodidak gitu kan. Nah, ya kayak gitu lah Bang. Oke, berarti awal film pertama kali yang Bang Ateng buat ini si pemain ini tanpa skrip sama sekali, tanpa naskah gitu ya? Iya, bener. Jadi natural aja, pakai insting aja habis ini mau ngomong apa, habis ini. Cuma yang saya lucu itu Bang, saya waktu itu belum ngerti ngedit. Saya belum ngerti ngedit, jadi setiap satu scene itu kok frame-nya beda-beda gitu kan, ada yang kecil, ada yang besar, saya belum ngerti gitu kan, saya belum ngerti. Cuma seiring berjalannya waktu belajar kan, perbaiki sedikit-sedikit. Oke. Termasuk juga ngedit ini otodidak juga? Otodidak Bang. Wah, keren, berarti memang ada ketertarikannya ya, itu. Saya sering buat lagu juga gitu, cipta-ciptain lagu. Ya termasuk banyak juga yang pesen lagu ke. Wah, keren. Ternyata memang multi talenta ini. Nah, kalau dari berbicara musik, kalau genre Bang Ateng ini apa nih? Pop. Kalau untuk genre saya sendiri, kalau untuk genre saya rock and roll. Wah, keren. Rock and roll. Rock and roll. Ya. Tapi kalau pesanan orang ya terserah orang. Tergantung, gitu kan. Gitu ya? Pesanan orang kan. Misal kepolisian pengennya lagu kayak gini Bang, bisa bikin nggak? Oh, insya Allah bisa, saya bilang. Gitu. Oke. Mereka gitu kan. Oke. Nah, terus juga itu kan film sendiri nih yang sudah dibuat, otomatis kan tidak ada bayaran sama sekali. Nah, awal mulanya nih mendapat job untuk bikin, entah itu bikin film kah atau company profile kah, atau mungkin ada juga di event-event wedding kah? Saya awal pertama dapat itu Bang 2016 kan. 2016 itu saya udah dapat tawaran buat project pariwisata kayak gitu Bang. Saya nggak tahu apa itu profile apa itu, saya kurang paham dulu kan. Namanya saya nggak ngerti kan. Saya ngikut. Nah, saya dipercaya jadi kameramen gitu kan. Karena kebetulan kameramen itu ada berhalangan, mau nggak ikut itu? Oh boleh, saya bilang kan, sambil belajar. Terus saya ditanyain sama yang dapat project itu kan, mau dibayar berapa sehari? Lah nggak usah mikir ke sana lah Pak, saya bilang gitu kan. Saya juga pengen belajar gitu. Karena kan. pertama kali ya.
Yang penting koreksi dulu. Hasil saya itu koreksi dulu deh. Kalau salah nggak usah takut ngomong salah gitu. Kalau benar ya nggak usah segan ngomong benar gitu kan. Jadi saya intinya pengen belajar gitu kan. Oke, di sana itu project pertama kali. Ya. Project pertama kali dan alhamdulillah hasilnya juga memuaskan gitu ya. Alhamdulillah. Terus lanjut ke perhubungan. Teruslah dinas-dinas terkait itu kan sering pakai, karena waktu itu kan teman tempat saya belajar itu Bang, dia kan punya apa itu kayak kayak apa tuh perusahaan gitu ya. CP apa gitu, nggak ngerti juga saya itu kan Bang. Ternyata kalau mau dapat project itu harus ada itu gitu. Oke, harus benar-benar perusahaan yang berbadan hukum gitu ya. Oke, akhirnya teman Bang Ateng yang punya CV menggait Bang Ateng. Oke, sebagai filmmakernya yang memproduksi company profile. Karena dia kan sering konten. Katanya sih, katanya dia kan, katanya wah ini kau ini kreatif nih katanya kan, boleh nih ide-idenya nanti bantu saya gitu kan. Ya boleh saya gabung gitu. Oke. Dan sampai sekarang kan Bang Ateng masih tetap lanjut nih. Ya. Dan kalau untuk project-project yang menurut Bang Ateng ini yang menjadi apa ya, bisa kita bilang gongnya nama seorang Ateng semakin dikenal itu pada saat mengerjain project apa nih Bang Ateng? Mungkin begitu ngelihat mengerjakan project yang A ini, akhirnya orang-orang, wih ini karya siapa nih, bagus ini. Akhirnya mulai banyak job masuk, entah itu di wedding masuk, di perusahaan-perusahaan masuk. Kalau kayak gitu saya juga nggak paham ya, mungkin itu penilaian mereka kan. Saya juga nggak bisa ngomong saya ini jago itu, nggak, itu kan penilaian mereka Pak ya. Cuma waktu itu sempat naik istilahnya, dikenal orang lah gitu kan. Pas buat film inilah, pas ada apresiasi film pendek waktu itu kan, Ateng ya, kok bisa ya gitu kan. Oke, dari sana berarti memang ada hikmahnya dari pemerintah membuat apresiasi untuk teman-teman filmmaker Bengkulu ya. Akhirnya saling kenal gitu. Bener, dan juga bisa mendongkrak nama dari masing-masing filmmaker ini. Kita kan saling support gitu. Betul. Kalau kekurangan alat apa kan kita, pinjam tripodmu dong, punya kameramu dong. Oke. Nah kalau di Bengkulu sendiri nih Bang Ateng, bagaimana nih teman-teman sineas yang ada di Bengkulu ini? Ada komunitasnya juga kah atau memang masing-masing ini berjalan sendiri tapi tetap saling komunikasi? Berjalan sendiri Bang, tapi tetap komunikasi. Apalagi yang sinas lama itu kan kita udah saling kenal semua, saling dukung. Cuma mereka pada redup semua, saya kurang tahu juga. Oke, mungkin balik lagi kurang ada motivasi gitu. Seperti era-era 2014 sampai 2018 kan tiap tahun ada ajang penghargaan. Kalau sekarang kan udah nggak ada lagi gitu. Oke. Dan kalau antara buat film nih Bang Ateng, menurut Bang Ateng ini kendala atau kesulitannya di mana nih? Kalau kesulitan itu kita di peralatan. Peralatan kita kan nggak sekomplit orang-orang kayak buat film-film bagus gitu. Kita peralatan. Kalau untuk kekompakan kru atau pemain itu alhamdulillah enggak. Oke. Kalau Bang Ateng ini berarti mulai dari membuat naskahnya dari Bang Ateng juga? Iya. Semuanya gitu. Merangkap semua Bang. Sutradara produser iya, script writer iya. Kameramen, editor juga. Kalau lagi nasib lagi bagus kan dibantu sama teman jadi kameramennya kan, kita sudah fokus ke naskah aja. Oke. Nah, kalau di film daerah pernah menggarap juga Bang, film-film mungkin cerita rakyat. Kalau cerita rakyat sih saya nggak tahu ini cerita rakyat apa enggak nih. Ada pernah saya buat film itu judulnya Anak Lumang gitu. Memang kalau zaman dulu sih menceritakan seorang anak dulu hidup susah jadi seorang raja gitu kan. Nah, tapi sekarang saya bikin versi modern karena saya mikir gini Bang, kalau saya buat ini versi kerajaan, ya nggak ada budgetnya gitu kan, harus nyewa dari kostum. Saya pikir saya buat versi modernnya gitu kan. Jadi versi yang sekarang gitu. Cuma kita pakai bahasa Bengkulu gitu. Pakai full. Nah, berarti kalau film-film yang Bang Ateng buat dari dulu sampai sekarang ini full menggunakan bahasa Bengkulu atau ada juga pakai bahasa Indonesia? Ada yang pakai bahasa Indonesia Bang, ada yang bahasa Bengkulu. Kita tergantung ya, karena kita kan orang lokal Bang. Mungkin kalau bahasa Indonesia itu kan kurang begitu. Nah, jadi daripada kita repot di depan kamera itu, udahlah mending pakai bahasa kamu sendiri aja lah. Oke. Daripada nanti si aktornya kepleset gitu ya.
Ambo nggak tahu gitu. Nah, kalau kayak gitu kan, Oke. lupa di-cut juga kan. Benar. Masuk. Takutnya gitu. Jadi memang dikhususkan pada saat film itu menggunakan bahasa daerah full semuanya Iya. bahasa daerah gitu ya. Tapi catatan juga untuk Bang Ateng berarti PR juga nih. Ya, PR. Harus bikin translate-nya lagi di bawah. Iya. Oke. Kalau repot bikin lagi gitu. Oke, nah kalau untuk mengikuti ajang-ajang nasional nih Bang Ateng, udah pernah juga ngirim-ngirim mungkin hasil karya dari Bang Ateng untuk ajang nasional lagi? Udah sering bang. Yang SCTP yang sering nggak apa-apa disebutkan ya. Oke. Dari SCTP yang sering ngadain acara itu kan. Tapi dulu pernah kita gabung. Itu berapa studio kan pernah gabung. Saya juga dipanggil jadi kameramen. Termasuk pemainnya pemain lokal juga kan, Mas Syaripa begitu. Kita pernah masuk top 20 seluruh Indonesia. Oke, ikutin di ajang TV Ya. nasional gitu ya. Wah, keren itu. Berarti itu menunjukkan bahwa potensi sineas Bengkulu ini sangat Iya. bagus sekali. Bagus, ada bang. Intinya kompak lah. Kita jangan kotak-kotak kan. Se-Indonesia bisa Ah, masuk top 20. Ya. Wah, keren. Itu kemarin judulnya apa tuh Bang Ateng? Botoy-botoy ya. Oh, itu film daerah Iya. berarti yang diangkat. Film botoy-botoy. Papul bahasa itu, bahasa kita daerah. Bahasa daerah. Kehidupan. Apa yang diceritakan dari yang berjudul Botoy-Botoy ini? Mengangkat kehidupan layak pesisir ini, Bang. Kesusahannya kayak pulang gitu kadang-kadang kalau nggak ada pinjem koperasi, beli oke. berasnya biasanya kalau orang kita beli dia mungkin dia belinya per liter gitu. Nah, oke. kita ambil kayak gitu. Kita memang tentang kehidupan pesisir bener. Oke. Ditagih rentenir kayak gitu kan. Oke, pergi ke laut Iya. ternyata hasilnya Iya. tidak mencukupi. Belum gitu. lagi resiko kita kena gelombang itu kan kita memang kita ambil gambarnya gitu. Bang. Berarti teman-teman Bang Ateng sama teman-teman ini juga ikut juga ke laut ini. Iya. Nyelam. Wah, luar biasa. ambil adegan itu kan harus kameranya memang sudah dibawa gitu kan, orang yang ngapung harus nyelam. Oh, oke, berarti itu emang totalitas Ya, sekali. karena waktu itu kita ada dana lah bang, ada yang bantu support dana itu kan, terus sutradaranya dari Curup waktu itu, memang orang lama gitu di bidang itu kan, jadi kita bantu, dia minta tolong, oke kita bilang gitu. Oh, oke, berarti memang benar-benar potensi teman-teman kita yang Iya. sineas Bengkulu ini juga sangat luar biasa sekali ya. Itu aja menunjukkan bahwa se-Indonesia Raya ini yang ikut, saya yakin satu provinsi mungkin ada yang ikut sampai 10 tim, 10 PH kita bilang. Waktu itu saing itu kalau nggak salah sekitar hampir 900 bang. Dan dari Bengkulu kita ini Iya, masuk top masuk 20. top 20. Wah, keren. Oke, itu di tahun berapa tuh Bang Ateng? Lupa saya itu bang. Apa sekitar 2020 kalau. Oh, berarti sebelum masa-masa era-era Covid ini ya? Sebelum Covid lah pokoknya. Sebelum Covid. Sebelum Covid. Oke. 2019 kurang. Oke, dan mudah-mudahan setelah ini nanti juga semakin termotivasi lagi Bang Ateng sama teman-teman yang lain Ya, amin. menggarap lagi film juga yang memang menceritakan kehidupan masyarakat Iya, Bengkulu yang nyatanya itu seperti itu gitu ya. Oke, dan kita akan lanjutkan kembali obrolan kita nih Bang Ateng setelah yang akan berikut ini. Untuk Anda pemirsa Opini jangan kemana-mana, tentunya kami berdua akan kembali lagi untuk Anda.